nikmat yang paling utama bila kita dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Rasul nangis bukaan syadida, nangisnya yang teramat hebat. Kemarin puasa Rajab kan hari Senin, bisa kita gabungin sama puasa Senin. Rasulullah ya Rafi Asha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi atfatan yaji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya sehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin quli wa dawaiha wa afiyati ونور الأبصار وضيائها وعلى آله lebih kompak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allahumma ishfi mawdana fi hawaidana warfa' lumana wa dhiyaiha taslit 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajrana an ma'siyati. Ashhadu an la ilaha illallah biwahdaniyati wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu binubuwati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para masyayikh,
para asatidz, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat setempat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh pondok pesantren Halqah Al-Istighasah, guru kita tercinta Haful Karam Kanda Kiai Haji Ayatin Kauni SAG. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para dewan guru, para mubalik kita yang insya Allah sebentar lagi akan memberikan mutiara hikmah kepada kita semuanya. Di antaranya adalah beliau guru kita tercinta Haful Karam Kanda Dr. Kiai Haji Wawan Aunillah Kamil MA, Kanda Kiai Haji Mustafa Torfi, dan para guru-guru yang lainnya, saudara saya Bang Haji Bobi, ketua yayasan, dan semuanya. Hadirin jamaah majelis peringatan hari ulang tahun Pondok Pesantren Halqah Al-Istighasah yang ke-13, yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan malam hari ini akan selalu mendapatkan keberkahan, ridho, dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, seperti yang disampaikan oleh para guru-guru kita, malam hari ini ungkapan rasa syukur tidak pernah lupa kita haturkan di hadapan Allah. Taufik, hidayah, serta berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah dengan indahnya dan dengan mudahnya kita duduk bersimpuh di tempat ini. Berharap kita mudah-mudahan bukan hanya di halaman pondok pesantren tercinta kita Halqah Al-Istighasah Allah kumpulkan, yang terpenting kelak suatu saat nanti Allah kumpulkan kita bareng-bareng bersama guru-guru kita tercinta, dan tentunya adalah orang-orang yang kita cintai, duduk bersimpuh bareng nanti bersama beliau kekasih kita, pujaan hati kita semuanya, beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, malam hari ini tanpa terasa kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Rajab, di antara bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi dengan kumpul kita di tempat ini, yang tentunya diawali dengan pembacaan istighasah, dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aurat-aurat yang lainnya, mudah-mudahan akan menambah kemantapan kita, keyakinan kita bahwa duduk bersimpuh kita di tempat ini tidak sembarangan duduk. Harapan kita kelak manakala nanti kita meninggalkan tempat ini, maka sedikit pun pulang tidak membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bulan Rajab seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah bulan yang sangat luar biasa, sehingga kata Nabi dalam hadisnya, ala inna Rajab syahrullah, ingatlah bahwa bulan Rajab ini adalah merupakan bulannya Allah. Yang namanya bulannya Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salat misalnya, puasa sunnah contohnya, dan amal-amal ibadah yang lain umpamanya. Artinya karena bulan Rajab ada merupakan bulannya Allah, maka kita berharap biar kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Bagaimana caranya? Jangan pernah tinggalkan apa yang telah dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti guru-guru kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nuansa-nuansa yang lainnya. Tapi izinkan saya sebagai muqaddimah untuk menyampaikan malam hari ini, kita mencoba ingin mengingat kembali bahwa banyak di antara kita yang sudah melupakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang teramat indah dalam kehidupan kita. Hadirin,
Dulu pada saat kita mungkin punya orang tua ngaji, ketika orang tua kita ngaji punya guru, ketika gurunya ngomong begini, hadirin, besok kita akan masuk pada bulan Rajab, maka manakala di antara engkau semuanya mampu melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai ditinggalkan puasa Rajab. 1, 2, 3, 4, syukur sampai 10 hari. Ketika hal ini disampaikan oleh guru-guru kita, maka orang-orang tua kita ngaji dulu nggak pernah protes, nggak pernah membantah. Jawabannya cuma satu, sam'an wa ta'atan. Saya dengar, saya akan ikuti apa yang disampaikan oleh guru. Mana buktinya? Ketika orang-orang tua kita nggak pandai bertanya hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, yang pantas mereka jalankan adalah mereka lakukan, karena mereka yakin orang-orang tua kita kalau sesuatu yang keluar dari lisan gurunya, maka tidak mungkin apa yang disampaikan tidak ada dasarnya. Nggak pakai banyak tanya, mereka puasa. Mana bukti hikmahnya, faedahnya, manfaatnya ketika orang-orang tua kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab, walaupun nggak pernah makan bangku sekolah karena memang orang tua kita bukan rakyat, tapi hidup berkah, meninggalkan sawah, rumah-rumah yang mewah, bahkan seluruh anaknya berhasil dimasukkan ke pendidikan yang sangat luar biasa. Coba lihat dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika seorang guru menyampaikan hal berkaitan dengan puasa Rajab, yang banyak adalah nanya, guru, kalau boleh tahu itu puasa Rajab hadisnya sahih apa kagak? Terus kalau udah dijawab ngapa? Enggak, cuma nanya doang. Yang sehingga ketika banyak orang bertanya sementara dia tidak pernah melakukan hal itu, ini yang sekarang terjadi. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita santriwan dan santriwati, bagaimana di antara kita jamaah rutin setiap bulan berkumpul di pesantren yang sangat kita cintai, Pondok Pesantren Halqa Al-Istighasah yang dipimpin oleh guru kita tercinta Kanda Kiai Haji Ahmad Hayatin Kauni. Artinya kalau hidup kita pengen berkah, udah nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya mama yang ada di depan saya, ini pan sekarang sudah hampir di pertengahan bulan Rajab, kalau nggak salah tanggal 13. Pertanyaan saya, puasa Rajab udah berapa hari? Yang pojok bilang alhamdulillah 2 hari. Kapan itu? Tahun depan. Nah, belum tentu panjang. Yang di depan saya udah berapa hari kira-kira? 2 hari. Kapan itu puasanya? Ramadan. Itu puasa Ramadan nih. Ketika di antara kita belum melaksanakan ibadah puasa misalnya, jangan pernah putus asa. Apa sebabnya? Masih ada hari-hari bulan Rajab yang akan datang. Kalau besok Minggu puasa ada berat nih. Apa sebabnya? Ini kondangan 5. Kalau kondangan 5 kagak puasa nih, rugi nih. Apa sebabnya? Kondangan walaupun 20.000 kagak makan, rugi nih. Ya, kalau memang besok hari Minggu berat, banyak urusan, oke dah nggak puasa. Ntar Senin puasa. Pas Senin, oh Senin ada undangan makan bareng ini. Kalau ngikutin begitu gak pernah akan ada habis-habisnya. Maka kesempatan yang baik ini dalam rangka kita memperingati milad pondok pesantren yang kita cintai. Ayo, kesempatan yang baik jangan pernah kita sia-siakan. Apa sebabnya? Karena di antara kita yang berkumpul pada kesempatan malam hari ini, termasuk saya yang sedang bicara, bahkan guru-guru kita tercinta, belum pernah akan mampu berbicara di hadapan Allah. Apakah bulan Rajab tahun yang akan datang bisa dan mampu berjumpa kembali? Hadirin jemaah yang berbahagia, ini bulan Rajab. Jangan sampai kita tinggalkan hanya melewati bulan seperti itu saja tanpa melaksanakan pendekatan kita di hadapan Allah. Maka kita berharap manakala Rajab sudah kita tinggalkan,
Maka harapan kita nanti, karena ini adalah merupakan bulannya Allah, biar Allah makin cinta sama kita, biar Allah makin sayang sama kita, biar Allah makin perhatian sama kita. Bagaimana caranya? Jangan pernah tinggalkan Allah. Bu, si Arga sudah berusaha semaksimal mungkin mencoba untuk memperhatikan Nabila dalam sinetron terbaru Jangan Bercerai Bunda. Apa sebabnya para guru saya sampaikan hal ini? Karena yang namanya ikatan cinta itu udah mau habis. Apa sebabnya? Andinnya udah mati. Ini yang lagi viral sekarang, namanya Jangan Bercerai Bunda. Ketika si Nabila berusaha mendapatkan perhatian seorang suami yang namanya si Arga, ujian begitu hebatnya, ada seorang wanita yang bernama Hilda. Gitu. Bagaimana caranya dia mendapatkan perhatian dari seorang laki-laki? Berusaha untuk menjadi seorang wanita yang terbaik di hadapan suaminya. Hadirin, ini bicara tentang manusia loh. Tapi malam hari ini yang akan dibicarakan adalah bulan Allah. Artinya bahwa kalau di antara kita makin dekat di hadapan Allah, kalau bahasa Inggrisnya abongan, Allah nggak memperhatikan kita. Pakai abongan lah. Cuman kadang-kadang kitanya aja yang nggak mau diperhatikan oleh Allah. Maka di antara hikmah pada malam hari ini kita teringat, kalau ada orang yang, kalau kata guru-guru kita, nggak percaya bahwa puasa di bulan Rajab itu manfaatnya banyak, fadilahnya luar biasa. Ini orang kalau kata guru-guru harus belajar yang benar. Ada satu cerita yang sering saya sampaikan di bulan Rajab ini, mohon izin guru, biar kita bertambah mantap lagi, karena guru kita nanti akan menyampaikan mutiara hikmah malam hari ini, insya Allah. Karena ini adalah milad yang ke-13 pesantren Halqa El Istighasah. Kata panitia penyelenggara, Abang Haji Bobi, akan kita selesaikan acara malam hari ini tepat jam 1 pagi. Yang depan masih kuat jam 1. Lo nggak sampai jam 1? Bohong. Kuatnya mau ke kuat. Jadi suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajak jalan-jalan sahabatnya bernama Thauban radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Thauban diajak baginda Rasulullah berjalan, tiba-tiba Rasul berhenti. Ketika Rasul berhenti, Rasul nangis bukaan syadida, nangisnya yang teramat hebat. Kalau bahasa orang Betawinya, nangisnya sampai seg-segan, saking sedihnya. Ibu-ibu pernah nangis begitu? Pernah? Pernah nungguin lakinya 4 hari nggak pulang-pulang, nangis sedih luar biasa. Pas pulang yang dibawain duit nih, mas pegang 2 gepok, nangisnya hilang. Ngomong bang, banyak amat ada 2 gepok di tangannya neng. Pokoknya rumah sebelah sudah saya jual, rumah sebelahnya. Yang tadinya girang jadi gak girang. Ini Rasul nangis yang teramat sedih. Sahabat bertanya, wahai baginda Rasul, mengapa kau sampai meneteskan air mata begitu hebat dan dahsyatnya? Gerangan apa yang terjadi wahai baginda Rasul? Kata baginda Rasul, ya sahabat, haula'i yu'adzibuna fi quburihim. Itu orang-orang yang ada di dalam kubur sedang dapatkan siksa di hadapan Allah. Fada'a, maka aku berdoa di hadapan Allah, fakhaffafa anhul adzab, Allah ringankan itu dosa. Rasul bilang itu amat Thauban. Kata baginda Rasul, Thauban, andai kata orang-orang yang dulu tuh yang ada di dalam kubur yang telah meninggalkan dunia yang fana ini, ketika waktu masih hidupnya di bulan Rajab dia melaksanakan ibadah puasa, walaupun 1 hari dia puasa, malamnya dia bangun bermunajat di hadapan Allah, maka insya Allah itu orang akan dibebaskan dari yang namanya azab kubur. Bu, yang udah puasa 1 hari alhamdulillah, yang udah 2 hari alhamdulillah, yang udah 3 hari alhamdulillah, yang belum sama sekali alhamdulillah, besok masih ada.
Sahabat Salman sampai nanya, ya Rasul, cuman gara-gara puasa 1 hari dia dibebaskan dari azab kubur. Rasul sampai berkata, walladzi biyadil haq, demi Allah zat yang telah mengutus saya sebagai nabi. Yang ngomong baginda Rasul, bukan saya orang bodoh Daud Hedi Ismail, bukan. Yang ngomong baginda Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ngomong baginda Rasul, bukan guru-guru kita, bukan saya yang banyak dosa, baginda Rasul. Kata baginda Rasul, demi Allah yang mengutus saya sebagai nabi dan rasul. Manakala di antara umatku melaksanakan ibadah puasa 1 hari di bulan Rajab, imanan wahtisaban, puasanya karena Allah, mengharapkan balasan di hadapan Allah. Ketika dia puasa, malamnya nggak tidur, nggak tidurnya karena melaksanakan ibadah di hadapan Allah, bukan nggak tidurnya ngobrol atau nonton bola. Dia puasa di pagi sampai sore, malamnya dia berdoa, dia bangun, dia meminta di hadapan Allah. Kata baginda Rasul, ini bulan Rajab, bulannya Allah, maka itu orang akan dibebaskan dari yang namanya azab. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, jadikan momentum peringatan hari ulang tahun pondok pesantren yang saya cintai, yang sudah masuk ke 13 tahun. Ayo, mudah-mudahan kita bertambah ketakwaan kita, bertambah keimanan kita, bertambah kemantapan kita untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jam 11 kurang 5 menit. Jam 11 kurang 5 menit. Ini yang ceramah masih ada 9. Yang ceramah masih ada 9. Saya cuma muqaddimah. Maka pesan saya yang paling akhir, ayo, jangan pernah tinggalkan kita punya majlis. Dan perbanyaklah di antara kita punya grup-grup pengajian. Ini kadang-kadang di antara kita punya grupnya bukan grup pengajian, grup ngaplek, grup goes, grup mancing. Lah, emang nggak boleh Ustaz punya grup begitu? Boleh, cuman kalau kita udah meninggal dunia nggak ada asalnya tuh. Kalau kita banyak punya grup pengajian, manakala nanti kita sudah meninggal dunia, sering duduk di majlis taklim yang diselenggarakan setiap bulan di pondok pesantren tercinta, guru kita akan membimbing kita. Apa kata guru kita? Hadirin, kita baca Fatihah buat jamaah yang udah nggak ada di dunia. Mereka udah mendahului kita, walaupun orang yang nggak ada di tengah-tengah kita, tapi pahalanya tetap Allah sampaikan. Kita rajin duduk di majlis taklim yang ada di masjid, musola, langgar, surau. Sebelum ngaji dibacain Fatihah. Tapi kalau ibu-ibu khususnya bapak-bapak punya grupnya bukan grup pengajian, grup remi, grup catur, grup domino, grup mancing, grup goes, grup tangkit, nggak ada ceritanya. Mohon perhatian ya, sebelum kita mancing nih, kita baca Fatihah. Teman kita kemarin habis narik mati di sana. Ada nggak kira-kira yang sebelum mancing baca Fatihah dulu? Mohon perhatian ya, sebelum kita goes mulai kita baca Fatihah. Mudah-mudahan teman kita yang kemarin goes kagak balik lagi, nggak ada ceritanya. Apalagi main gaplek, kita Fatihah dulu, nggak ada ceritanya. Maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ketika di antara kita sudah rajin duduk bersimpu di majlis taklim pondok pesantren yang sangat kita cintai ini, maka sekali lagi kita berharap, ya Allah, suatu saat nanti lewat guru kita yang mulia Kanda Ki Haji Hayatin Kauni, nanti kita akan dibawa mendekati orang yang sangat kita cintai, beliau baginda Rasul, yang pada akhirnya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, tentunya bersama beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah berbahagia, milad pondok pesantren yang ke-13 tahun ada merupakan sesuatu yang sangat indah. Walaupun usianya sudah 13 tahun, tapi masih banyak butuh proses pembangunan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan uluran tangan yang tadi telah diberikan buat pendidikannya, buat pembangunannya, buat kemakmuran dan semuanya, mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan dan kita kerjakan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, saya masih belum ceramah, cuman masih muqaddimah. Bagaimana ceramah intinya? Nanti beliau Kanda guru-guru kita yang akan menyampaikan kepada kita. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam,
Majtama qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul di mana qaul satu menulis fi baitin min buyutillah, hadirnya di masjid. Qaul satu lagi dari Abu Qatadah Al-Ansari fi majalisil ulumi, di majlis-majlis ilmu. Ini di lapangan. Termasuk ono yang mau pulang, kita doain selamat sampai tujuan, diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang layak, balik lagi orang-orang. Hah? Ikut dong. Terus kalau ada apa-apa saya yang tanggung genap. Tidaklah satu kaum berkumpul di mana fi baitim min buyutillah, yang hadir di masjid, yang hadir di lapangan, fi majalisil ulumi, di majlis-majlis ilmu, yatluna kitab Allah, di mana yang berkumpul di masjid, berkumpul di majlis ilmu, semuanya membacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dideres tu kitab Allah, dibiasakan untuk selalu dibaca, diupdate, bukan WA doang. Woi, woi, cum, jangan WA doang yang diupdate. Tahu WA tahu? Agak bisa pakai. Apa WA? Apa WA? Nggak tahu. Bohong. Udah tua mah nggak bisa. Kalau Bukan masalah tuanya kok, punya apa kagaknya. kagak. Ada orang berangkat umroh sampai ngaku-ngaku, ampun nama saya, Kiai, saya mah buta huruf, saya mah kagak bisa baca. Saya balik nanya, empok, kalau duit cepean sama gocapan, wow, kenal. Apa? Bagenin kagak bisa baca juga, tapi sama duit mah. Apa? Kenal. Kalau saya lihat ini perempuannya nih pinter nyari duit, bang. Coba disimpan di mana aja pasti ketemu sama makhluk begini. Gak tahu. Makanya jangan sembarangan nyamani makhluk nih. Saya mau kagak setuju kalau wadon disebut makhluk lemah. Kalau makhluk halus iya. Saking pengen halusnya perawatan, muka di glowing. Ada yang begitu ada? Ada. Ngelihat tangannya masih hitam. Muka Makanya yang imbang kok, kalau perawatan imbang. Saya mau kasih tahu nih, biar semuanya putih, glowing. dipakai cek. Saya mau kasih tahu, minum sehari sesendok kaporit. Ntar juga putih semua. Putih kagak mati. Iya, Ya. pagi minum, sore mati. Dan kalau ada yang mati, alhamdulillah tuh rezeki buat saya. Ustaz. Afanan bu, kemarin mah maulid kagak ada, Isra Mi'raj kagak boleh. Memang wayahnya begitu ya bang. Kena namanya aturan PPKM. Tahu kok PPKM? Orang PPKM nih saya kasih tahu, pendapatan para kiai menurun. Habisnya maulid kagak ada bang, Isra Mi'raj kagak ada, walimatun nikah kagak ada, walimatul khitan kagak boleh. Tapi masih ketolong kiai, yang mati banyak. Makanya saya termasuk tim MTQ kiai, musabaqah tilawatil kubur. Covid udah mantong. Tahu mantong, tahu? Itu kan nun mati ketemu ta, ketemu to ikhfa hakiki.
Nah, kita harus prakok tekok. Ini COVID udah alhamdulillah bukan lagi melandai, kita doain biar ya enggak ada lagi tuh COVID-19 mau 20 mau 21, jangan sampai 23. Begitu dia ketawanya itu. Lu mau udah mikirin mic aja, yang ngikut ini udah tanggung nih jam segini. Mana nasi udah dingin nih rumahnya nih. Dari sore. Padahal Bu, saya di hari udah 4 kagak saya makan tuh. Emang ngandelin dari sini saya mah. Berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di masjid, baca Quran, dideres, dipelajari, apalagi diupdate tuh bacaan. Romannya kita mah kalau baca Quran hawanya nguap mulu bin huai. Beda kalau ngelihat WA ya Pak ya, apalagi dari si Dia bin Smok sampai di tengah-tengah mata sampai dikuyak-kuyak. Dia menyatakan cintanya kepadaku. Video call sama dia, tahu yang ono ngeliat di belakang kena OTT. Baca Quran satu-satunya di dunia ini kalau kita baca walaupun kagak faham azabakumullah. Baca WA Bang, belum tentu Allah kasih pahala. Baca Instagram belum tentu Allah kasih pahala. Bu, Ibu, Bu, Ibu, cakep ini. Yang di sana menyautnya, woi, wah, itu sama saya. Gimana sama lakinya? Bu, cakep. Punya bini-binian kalau belum mati jangan dikuburin. Baca Quran satu-satunya di dunia ini yang kalaupun kita kagak faham bacanya, jujur mayoritas umat Islam kagak faham apa yang dibaca dari Al-Quran. Betul apa betul? Paling paham Yasin doang, pasti malam Jumat. Kadang. Kalau orang baca Yasin bukan malam Jumat, waduh, gua kagak dikasih tahu nih. Ngapa? Tahlilan. Betul apa betul Bu? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin. Oh, pada nyaut. Orang lagi tidur aja sampai bangun gara-gara denger baca Yasin. Tapi kalau kita mau tanya, Bu, faham itu bacaan Yasin? Ora, cuman ngomongnya pasti tuh belum mati baca Yasin. Memang ada keterangan yang menjelaskan itu, tapi bukan itu yang kepingin saya jelaskan. Baca Quran walaupun gak faham Allah kasih pahala. Satu-satunya di dunia ini bacaan yang kalaupun kita bacanya kagak faham, hatta salah sekalipun, nggak sengaja, azabakumullah, Allah kasih pahala kepada kalian. Amin. Hatta semisal awalnya atin, ujungnya al-asru. Kata orang kagak paham, hebat banget ini bacaan Qurannya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa
bininya Amil nih. Wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Lu ngapa ngikut-ngikut? Lah kan saya mah praktekin, orang awalnya atin ujungnya al asru. Bener apa salah tuh bacaan? Ghairu amdin, nggak sengaja. Atsabakumullah, Allah kasih pahala. Hatta malam Jumat kita baca Yasin maklum ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Belum ngantuk lah, berangkat gelap pulang gelap. Ada siratal ladzina an'amta alaihim. Lo ngapa ngikut-ngikut? Salah apa bener? Di mana salahnya? Kata bocah kita yang bungsu, nenek udah 3 kali amin saya ngikutin dia. Saya nunggu fil alamina innaka hamidum majid. Tetap Allah kasih pahala kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang dikarang oleh Imamur Ramli, judul kitabnya sangat menginspirasi, namanya Uyubun Nafsi. Kitab itu ngajakin kita biar jangan telunjuk doang kita pakai buat orang lain. Bu, Ibu, kita kan kalau nyuruh udah paling-paling. Lu bawain lu bersihin. Itu telunjuk doang kita pakai, padahal 4 jari balik ke kita. Betul apa betul? Di kitab itu Bapak Ibu diceritakan bahwa Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ditemani oleh malaikat Jibril. Ada suara manggil beliau, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ta'ali huna waqif suwayya. Ya Muhammad, turun bentar, mari minum kopi carek. Tahu kopi carek? Kita kan baru kegoda mau kopi luwak aja udah nyimpang, udah lurus kita mau ke masjid. Baginda, bentaran lumayan, baru digoda sama kopi. Kata malaikat Jibril, udah Rasul lanjutin, jangan nengok, karena beliau termasuk yang punya adab. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Banyak orang sekarang pendidikannya pada tinggi tapi songong, ziarah sampai kemana-mana nyampe, kuburan babaknya sama emaknya kagak nyampe. Begitu sampainya, ini mana kuburan babak gue, kagak kelihatan. Buah-buah dijual padahal ketutup sama rumput bin jukut. Halo, kemana aja loh? Kamu bertanya ya?
Saya mau sampai bingung Kiai. Apanan saya kan ngajak SMA 1 Cibarusa. Kita kan biasa ya, kalau habis 3 minggu kita ngadain namanya evaluasi pembelajaran biar ada feedback ya. Ngerti orang tuh nenek-nenek feedback? Gak usah dipikirin, makanan keras. Lagian nenek-nenek kan nggak ada giginya. Iya, paling gampang ngasih makan nenek-nenek mah kasih uli 3 bulan juga gak habis-habis. Cuman bulan keempat mati, ketelan dia sama gigi palsu-palsu. Udah kita ngajarin 3 minggu, saya bilang kita ulangan. Ya Bapak, saya menyerah deh Pak. Habisnya Bapak pelajarannya Masya Allah bahasa Arab, saya mau boro-boro mau jawab, bacanya aja Alhamdulillah orang bisa. Saya udah nyerah aja, bagianin saya menilai saya di bawah kemiskinan juga nggak apa-apa. Bagianin nilai saya di bawah garis kemiskinan. Saya bilang saya mau nanya, Bapak bertanya-tanya ya. Emang ini gara-gara media sosial namanya IT. Bapak tahu IT? Ibu tahu IT? Apa? Iblis tipis. Kan biang kerok kita bisa bohong sama orang lain gara-gara iblis tipis. Ya ini acara udah mulai. Iya, masih jauh, bentaran. Iblis tipis. Itu juga yang mungkin kelak hari kiamat nanti ibu-ibu bakal dihisab berat sama Allah. Walaupun ibu kagak berangkat ke mall, kagak berangkat ke pasar, meneng baik bin ngejedok di rumah. Romannya bini kita anteng Pak, padahal dia otak ketik datang Shopee, otak ketik datang kawan nomor guru, ketak ketik habis Lazada datang kawan. Romannya sih kalem bener bini kita Pak, padahal pada baret ATM kita koreda spin entek sama nih makhluk. Gesek terus. Makanya hati-hati yang mau kiamat, empok kagak punya tangan. Udah tadi ketak ketik Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari itu ditutup mulut kita. Yang bersaksi apa Pak? Ketak ketik. Tenang Pak, aspirasi Bapak ada di saya. Mantap. Lah Bapak kan kagak berani sama makhluk begini. Dia emang berani. Orang bini saya kagak ada di sini. Laki mah Pak, meskipun kumis jablang segede polisi molor, kalau depan makhluk begini. Makanya biar jadi pembisik yang muti'ah, amin. Amin. Jadilah pembisik yang solehah. Amin. Begitu lakinya, romannya kedul, tahu kedul? Mulai malas, ibu jadi da'iyah. Bang. Kita kalau dengar suara begitu, bahasa Inggrisnya kungkurayen. Kayak supir angkot pipis di ban depan bagian kiri. Itu namanya suara untuk pegangan hidup. Kalau udah dipegang, diperjelas itu Siti Ruhaina.
Soalnya kalau di atas 50 Pak, nggak ada pandangan hidup, nggak ada. Walaupun dipandang, tetap aja dia tawadhu. Nggak bisa dia kiaman wa qu'udan, nggak bisa dia. Apalagi wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, nggak bisa dia, nggak ada pergerakan. Dia mau mengerti aja. Makanya ibu jadi benteng pertahanan paling kuat terakhir. Kalaupun suami ibu mau melakukan kemaksiatan, ibu harus kuat. Kalau udah wadon kagak kuat, udah runtuh kekuatan iman di dalam rumah tangga. Makanya wajar Pak ya, kalau para suami nyuruh bini-bininya ngaji, wajar. Di samping memang lakinya pada males, bininya terus suruh ngaji. Kadang-kadang bini ngaji doang, ilmunya kagak nambah, yang nambah seragamnya doang. Tahu lu mau ngomongin itu lu, terus gua ngomongin tenang. Makhluk beginian aja kecil, belum lunas seragam maulid, ngambil lagi gua Isra Mi'raj. Udah begitu Isra Mi'raj sampai Sya'ban kan belum selesai. Begitu masuk Ramadan, alhamdulillah, lakinya iktikaf di masjid, baca wirid, ya latifu ya latifu, baca Pak, ya latifu ya latifu ya latif. Kita iktikaf di masjid, baca wirid, ya latifu. Bini kita iktikaf di Mall Lipo Cikarang, dia baca wiridnya, ya katifu ya katifu ya katifu. Lakinya beduk, ya Allah, jauhkan hamba dari godaan setan yang terkutuk. Padahal yang setan bininya. Lagi mana kagak setan. Begitu bayar pakaian yang pertama kan di struk gitu ya. Ya. Apa sih struk itu? Saya emang Pok kalau belanja di Alfa dikasih struk, saya balikin lagi sama dia. Buat abang aja. Ini katanya Pak Haji, kalau belanja nggak dikasih struk, ini gratis belanjanya. Bodoh, gue mah kaya, gue bisa bayar. Yang penting struk buat lo, gue mah pengen sehat. Betul. Saya makanya belanja kayak di Alfa, di mana, di Indomaret, apa kek, saya mah dikasih struk nggak mau. Habisnya struk menyon. Kayak kemarin Pak, terus terang aja, saya punya saudara, punya mamang, dipanggil Kiai sama Presiden Pak Jokowi ke istana, dapat ceban. Ada orang sini yang kepanggil ke istana dapat ceban? Ada? Ya, lu mau payah lu. Mamang saya dipanggil Pak Jokowi dapat ceban, makanya dapurnya Kiai dibenerin, dapat ceban 10 juta. Tapi saya mau ogah, dipanggil Jokowi ogah, saya mau Wawan. Lah abang mau dipanggil Jokowi enggak? Cuma kagak. Saya mah sampai kiamat Wawan. Udah dipanggil tonton. Kita doain presiden kita panjang umur dalam taat nih. Ya Rabban, maaf ya Pak Jokowi. Habisnya kagak ada modal lagi, habis mukiai duluan. Begitu Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi ada suara manggil saya tengok, kagak boleh. Udah dah, saya mau turun, kagak boleh, suruh terus. Ngapa? Kata malaikat Jibril,
ketahui ya Rasulullah, kalau engkau nengok hatta turun nemui sumber suara itu, testing. Kalau ngetes hati-hati, tes spek kan gitu. Sumber suara kan gitu ya. Kalau engkau noleh, kalau engkau mendatangi sumber suara, maka mungkin di antara umatmu yang akan memiliki sifat seperti orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sifat orang Yahudi diantaranya kalau kita simpulkan pertemuan ini ada dua. Satu, kasratus su'al, banyak nanya di perkara yang kagak perlu ditanyain, orang Yahudi. Yang kedua, idha'atul mal, boros. Hati-hati nih bini kita nih. Makanya saya mau nanya, Mpok, emang lebaran kudu beli baju baru? Situ sih jam 8 teng bakwan Malang diberhentiin. Bang, semangkok. Karena ada bocahnya, begitu bocahnya kagak ada, bang tambah bang. Itu jam berapa? 8. Udah lewat bakwan Malang, ada mie ayam diberintiin lagi baik. Udah 3 mangkok, ngomong sama lakinya, bang gue belum ketemu nasi, belum makan nih. Belum disebut makan karena belum ketemu nasi. Padahal tadi berapa mangkok. Akhirnya badannya 4 sehat 70 sempurna. Bu, Ibu, Bu, pengen sehat, pengen. Mudah-mudahan pada sehat semua, afiat semua. Sehat, kita punya mata bisa ngelihat, tapi yang kita lihat Al-Qur'an. Sehat, kita punya kuping, tapi yang kita dengar ucapan pendengaran yang baik. Amin. Sehat, kita punya tangan, kita kagak mau megang kecuali yang halal. Kita punya mulut, udah kagak sempet kita ngomongin orang. Kenapa? Karena aib kita sendiri udah akeh bin banyak. Bu, Ibu, hati-hati tuh mulut lemes. Ngapa? Begitu lihat tetangga dikirimin motor Honda, ngomong bang, tuh bang, laki nyempokno mah beliin bininya motor Honda. Padahal ada pantunnya, boleh apa boleh? Boleh. Ikan pedak jatuh ke kutang. Dia mengapa? Belum selesai nih. Motor Honda dapat. Betul. Gua omongin lo yang pakai Honda lo. Ikan pedak dimakan burit. Oh burit. Sore-sore mau gelap. Motor Honda dapat kredit. Ayo lo. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun Rasulullah nggak noleh, nggak turun, banyak umat Islam wayah gini punya sifat seperti orang Yahudi. Naudzu, nanya yang kagak perlu ditanya, mempersoalkan yang kagak perlu dipersoalkan. Termasuk juga boros. Kadang-kadang kan kita belinya bukan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginin. Mana buktinya? Nah, kemarin puasa Rajab kan hari Senin, bisa kita gabungin sama puasa Senin.
Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Mirqatu Su'udit Tasdiq, syarahnya kitab Sulamut Taufiq, itu dibolehin kita menggunakan dua niat untuk satu pekerjaan. Sekali mendayung, berapa pulau kita bisa lalui. Kita tahan dari sejak selesai sahur, sholat subuh, zuhur, begitu selesai asar, udah dah pikiran kita mau nyari makanan buat apa? Buat buka segala macam makanan. Maklum kita lapar, hampir repot kita bawanya, tangan kanan sama tangan kiri. Udah begitu Honda Scoopy, bila perlu pakai dagu kita bawanya, habisnya repot tangan kanan sama kiri. Bawa apa? Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa, Pok? Suara saya. Enggak kedengeran, Pok. Begitu adzan selesai dikumandangkan, makan jojongkong. Tahu jojongkong? Apa namanya? Makanan apa tuh jojongkong? Begitu habis semangkok, alhamdulillah kenyangun bin sebehun. Nah itu sisanya gorengan. Memang berbuka dengan yang manis-manis sunnah, dengan kurma sunnah, tetap aja wajibnya gorengan. Betul apa betul? Kurma kita makan sunnah, benar, sahih, tapi tetap yang wajibnya gorengan. Itu udah ketahuan tuh. Kita beli sesuatu yang bukan kita butuhin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita didik diri kita, keluarga kita, biar tidak mencontoh perbuatan yang diperbuat oleh orang Yahudi, menanyakan sesuatu termasuk mana Allah katanya. Kalau Allah ada, tampakin ke sini. Karena kagak ada, kagak kelihatan. Paul, lu beli Toyota Innova, ide-idenya dari orang mana? Walaupun dirakit semisal di Jakarta Utara Koja, kita beli punya duit, kan kagak perlu kita ke Jepang nemuin yang bikinnya. Betul apa betul? Itu orang sekarang tuh memang pikirannya udah banyak kemasukan, bukan pendapat lagi kagak bener, kutuk sama temen-temennya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, iman, kekuatan Islam kepada kita, ngimbanginnya dengan ihsan. Tidak lagi kemudian ibadah karena pandangan orang, tidak lagi ibadah karena sesuatu, tidak lagi kemudian melakukan kebaikan karena dicatat. Mau yang lihat, mau gak yang lihat, mau ada yang nyatet, mau kagak ada yang nyatet, tetap kita tegak lurus. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina bi rahmatika syarra ma. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Izin undur diri, khilaf salah mohon berkenan dimaafkan. Akhirnya di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Semoga yang hadir kagak bingung, saya juga balik kagak bingung, asal ada berkat yang ke bawah. Ayam pitik dimakan tikus,
Saya udah nyiapin plastik, mudah-mudahan ada yang bisa dibungkus. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di tengah malam ini, dari awal doa, untayan doa kita lontarkan dan kita lantunkan. Moga doa tersebut kembali kepada kita semuanya, wabil khusus kepada orang-orang yang memakmurkan buat halqah al-istighosah, dan halqah ini mudah-mudahan bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita menjelang, karena kenikmatan yang paling utama di samping Allah menganugerahkan kesehatan buat kita semuanya, nikmat yang paling utama bila kita dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Moga anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang menjadi sebuah penyejuk buat hati kita semuanya, dan bisa mengangkat dan menghantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahana ya Karim ya Rahman Rahimin rahmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna bi hadhihi lailati syarifati mubarakah minas su'ada'i wal maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'i mardudin. Ilahana afina wa'fu 'anna waghfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ahlina wa li ahli baitina wali masyaihina wal mu'allimina wali dawil kuki alina asma'i wali man ahabba wasana ilaina wali man hadana wa hadana akhulal khair wali man awsana wastawsana akhulal bid'ah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat, khususan almarhum almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita dan keluarga kita semuanya. Berkat mereka kita ada, berkat mereka kita seperti ini, berkat mereka kita bahagia seperti ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratin nara. Allahumma anzir rahmat wa maghfirat ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzir rahmat wa maghfirat ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzir rahmata wa maghfirata ala kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'aina sabira wa fi 'aina sikabira. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Wa la taj'alna ma'ahum min syarri dhain wa dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya latifulan nazal untuk bina bima nazal anta latifulan nazal untuk bina wal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.